Halo semuanya, kembali lagi bersama kami channel YouTube Serba Tutor Rapicom. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin mereview memberikan penilaian pribadi dan juga rating terhadap aplikasi dan platform yang pernah saya gunakan dalam membuat kuis online ataupun CBT ya teman-teman. Nah langsung saja untuk yang pertama ada Quizizz. Quizizz adalah aplikasi berbasis web tool yang dapat digunakan untuk membuat kuis interaktif dalam pembelajaran. Untuk kelebihannya, Quizizz ini menyenangkan, efektif, mudah digunakan, dan dioperasikan oleh guru dan murid. Pokoknya, jika kalian sudah mendaftar, kalian gampang menggunakannya ya teman-teman. Saya pun seperti itu waktu pertama kali menggunakan Quizizz. Untuk kekurangannya, ia itu tergantung jaringan, tergantung HP juga atau laptop kalian. Biasanya yang RAM rendah agak susah ya teman-teman untuk memakai Quizizz. Lalu kurang fleksibel. Untuk Quizizz memang bagus teman-teman, saya beri rating 8/10. Yang kedua ada Tesmos. Tesmos adalah aplikasi pembuat tes dan kuis yang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, di antaranya yang pertama, kelebihannya dapat membuat pertanyaan dengan cepat, dapat mengimpor pertanyaan dan pengujian lain, dapat menyelesaikan tes dengan berbagai jenis pertanyaan, seperti pilihan ganda, jawaban singkat, benar dan salah, seperti itu ya teman-teman. Kekurangannya bisa dibilang sedikit, yaitu ada beberapa fitur yang berbayar. Bahkan aplikasi yang lain juga seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang Tesmos ini bagus, saya beri rating juga 8/10. Sebenarnya untuk aplikasi dan platform yang saya gunakan untuk membuat kuis ini rata-rata bagus teman-teman, penggunaannya juga mudah. Jadi ya bagaimana lagi, memang bagus. Yang ketiga ada Typeform. Typeform atau Typeform ya teman-teman adalah platform berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam formulir seperti survei, formulir kotak, dan lain-lain. Bisa juga untuk pembuatan kuis. Kelebihannya tidak perlu pengujian atau pengkodian dan juga desainnya menarik teman-teman. Pemakaiannya juga mudah seperti aplikasi lain. Seperti yang saya katakan tadi, memang aplikasi-aplikasi pembuat kuis ini gampang digunakan semua teman-teman. Kalian bisa lihat nanti contoh videonya di channel YouTube Serba Tutor Rapicom. Oke? Nah, untuk Typeform juga saya beri rating 8/10 juga ya teman-teman. Selanjutnya ada yang keempat, namanya itu Google Drive. Google Drive juga dapat membuat soal kuis ya teman-teman di bagian dokumen. Oke? Coba saja dan lihat videonya di channel YouTube Serba Tutor Rapicom. Lagi dan lagi promosi ya teman-teman. Di Google Drive juga cukup mudah, tetapi di bagian pendaftaran teman-teman saya sedikit kebingungan waktu itu. Tapi tidak mengapa, aplikasinya bagus juga. Kelebihannya tentunya data lebih aman karena dia di Google Drive ya teman-teman. Lalu kemudian ada juga banyak pilihan dokumen, seperti banyak pilihan di dalam dokumen itu. Kalian bisa buat pilihan ganda, soal tanya jawab langsung, dan lain sebagainya. Untuk kekurangannya seperti yang saya bilang tadi, dalam pendaftaran itu cukup membuat saya kebingungan, jadi saya beri rating 7/10. Untuk selanjutnya atau yang nomor 5 ada Kahoot ya teman-teman. Untuk Kahoot, dia juga merupakan platform untuk membuat kuis atau CBT atau membuat dokumen juga teman-teman, dokumen ringan. Nah, kelebihannya sama seperti yang tadi, lumayan cepat memproses pembuatan kuis kita, juga cocok untuk pemula yang baru memulai membuat kuis ya teman-teman, seperti pelajar juga seperti saya. Nah, untuk kekurangannya Kahoot ini apa ya? Tergantung jaringan internet juga ya teman-teman. Jadi saya beri rating 7/10.
Untuk selanjutnya teman-teman ada atau yang keenam ada Socrative Teacher. Socrative Teacher adalah alat daring yang digunakan para guru kepada muridnya untuk memberikan kuis daring ya teman-teman. Nah untuk kelebihannya yaitu Socrative Teacher ini fitur-fitur yang digunakan banyak dan juga dapat membuat kuis sendiri dari situ ya teman-teman seperti saya. Makanya saya review. Nah untuk kekurangannya teman-teman, Socrative Teacher ini tidak dapat memberi nilai pada kuis yang kita buat secara otomatis. Saya beri rating 7/10. Untuk selanjutnya ada quiz.com teman-teman. Quiz.com juga bagus menurut saya ya teman-teman. Quiz.com itu mudah digunakan bahkan untuk orang yang pertama kali memakainya seperti saya ini. Quiz.com itu juga platform untuk membuat quiz online atau CBT ya teman-teman. Dapat juga membuat seperti bentuk dokumen. Nah, untuk kelebihannya saya rasa banyak. Yang pertama, logonya menarik, desainnya menarik ya teman-teman. Desainnya lucu, berwarna-warni. Untuk anak-anak juga saya rasa mereka akan betah menggunakannya. Lalu kemudian mudah digunakan, pengerjaan kuis di dalamnya mudah teman-teman, banyak juga fitur-fiturnya. Ada juga template yang dapat dipakai di quiz.com. Untuk kekurangannya yaitu kita tidak bisa merevisi jawaban yang sudah kita buat. Lalu itu tergantung merek HP dan juga laptop juga ya teman-teman. Seperti yang saya bilang, lebih banyak kelebihannya karena di situ menyenangkan. Jadi saya beri rating 8/10. Untuk yang selanjutnya atau yang ke-8 ada Firebox. Nah, untuk Firebox teman-teman, dia adalah platform juga di Google kalian. Kalian bisa cari Firebox, Firebox. Bukan Fire ya teman-teman, Firebox. Nah, Firebox ini juga bagus teman-teman, saya sudah menggunakannya. Dia pemakaiannya cukup mudah juga. Dan dia adalah platform dari Google yang dimana bisa dipakai untuk membuat kuis CBT dengan mudah dan sangat fleksibel. Kelebihannya yaitu dia gampang digunakan bahkan untuk pemula. Dia juga dapat membuat dokumen atau formulir kuis dengan cepat ya teman-teman. Kurang lebih 5 menit sudah bisa jadi. Untuk mendaftarnya juga cukup mudah dari Google. Nah, untuk kekurangannya teman-teman, desainnya menurut saya kurang menarik. Baru kita tidak bisa merevisi jawaban yang sudah kita pilih ya teman-teman. Kita tidak bisa merevisinya lagi jika ada yang kurang. Nah, untuk ratingnya saya beri 8/10 juga karena bagus juga ya teman-teman. Selanjutnya ada Google Forms ya teman-teman. Google Forms ini yang ke-9. Untuk Google Forms ia adalah platform juga untuk membuat kuis CBT pada seorang guru atau juga dengan persona ya teman-teman, bebas. Nah, untuk kelebihannya menurut saya ya lumayan teman-teman. Kelebihannya itu dapat membuat kuis, survei, dokumen, dan lain-lain. Pokoknya untuk media-media penting bisa lah teman-teman. Nah, untuk kekurangannya dia memerlukan koneksi internet jika ingin memakainya. Lalu kemudian kekurangannya itu murid dapat melakukan kecurangan di dalam melaksanakan kuis yang dalam Google Forms tersebut ya teman-teman. Saya beri rating 7/10 untuk Google Forms. Kemudian untuk yang ke-10 ada ProProfs. Nah, selanjutnya ada ProProfs. ProProfs yang ke-10 ya teman-teman. Untuk ProProfs ya menurut saya tidak terlalu suka teman-teman. ProProfs adalah platform untuk membuat kuis cepat seperti yang lainnya tadi. Tetapi menurut saya itu kurang bagus. Karena yang pertama, kelebihannya dulu teman-teman. Kelebihannya itu dapat membuat dokumen kuis online. Seperti itu ya teman-teman. Yang untuk kekurangannya, iya itu logonya tidak cukup menarik bagi saya. Kemudian kekurangannya itu cukup lambat teman-teman, tergantung koneksi juga. Saya beri rating 7/10 untuk ProProf. Kemudian yang ke-11 ada Jotform teman-teman. Jotform adalah platform juga untuk membuat CBT kuis online yang secara pemakaian saya rasa cukup mudah dan bagus teman-teman. Jotform ini saya sudah mencobanya. Nah, untuk kelebihannya Jotform ini dia pendaftarannya mudah teman-teman, bahkan mudah digunakan untuk pemula seperti saya.
Desainnya juga cukup menarik. Banyak fitur-fitur juga yang dapat kalian pakai seperti membuat pilihan ganda, kolom-kolom, bisa masukkan media seperti mengunggah foto dan file lainnya teman-teman untuk membuat kuis kalian tentunya. Nah, untuk kekurangannya short form ini tergantung internet dan HP kalian juga ya teman-teman. Biasanya yang RAM rendah, sedikit lelet untuk menggunakannya. Kemudian ada Test Plus. Untuk Test Plus juga teman-teman saya menyarankannya karena cukup bagus. Dia juga platform untuk membuat kuis dengan fleksibel ya teman-teman. Nah, untuk kelebihannya cukup bagus juga, pengerjaannya yang cepat dan mudah, mudah digunakan bahkan untuk pemula. Langkah-langkahnya juga ada teman-teman. Di saat kalian membuka aplikasinya nanti akan ada langkah-langkah untuk membuat soal-soal kuis kalian. Untuk kekurangannya Test Plus ini bagaimana ya? Tergantung internet dan jaringan kalian juga teman-teman, tetapi lebih banyak kelebihannya menurut saya. Saya beri rating 8/10. Untuk Jotprom juga saya beri 8/10. Saya lupa teman-teman. Nah, selanjutnya ada Wordwall. Wordwall juga bagus, dia juga merupakan salah satu platform berbasis web untuk membuat CBT quiz atau quiz online dengan fleksibel, mudah, dan cepat ya teman-teman. Untuk kelebihannya, seperti saya yang bilang tadi, dia cepat membuatnya, langkah-langkahnya juga mudah. Untuk kekurangannya, tidak bisa kalian survei kembali jika jawabannya sudah kalian buat ya teman-teman, tidak bisa direvisi kembali. Nah, sekian video pemberian nilai dan rating pada aplikasi yang pernah saya gunakan untuk membuat kuis. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa tunggu part 2-nya dari video pemberian nilai dan rating ini juga. Karena yang ini part 1 ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe selalu channel YouTube Rapicom kami dan serba tutor Rapicom ya teman-teman. Bye bye.